Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Melanjutkan pengajian kita sampai pada pembahasan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah kelak di hari kiamat, ketika manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar. Maka kemarin sudah kita sebutkan 2 di antaranya, imam yang adil serta pemuda yang tumbuh taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara yang termasuk dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di terik matahari yang sangat dekat dengan kepala, yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, lelaki atau seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi yang ketiga, nomor ketiga ini, betapa pentingnya sebuah masjid, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan jika seseorang hatinya selalu terpaut, hatinya selalu terikat, tergantung dengan masjid, maka orang ini akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Para ulama menjelaskan, maksudnya bukan sekedar orang yang sering datang ke masjid, tapi ia memang mencintai masjid. Hatinya itu merasa nyaman, tenang, bahagia ketika berada di masjid, sehingga menjadikan orang ini betah. Ketika ada problem, ada masalah, masjid itu menjadi salah satu solusinya. Ketika dia berada di luar, mungkin ketika dia safar, mungkin ketika dia bepergian keluar rumah, maka dia merindukan masjid. Walaupun dia bekerja, berdagang, atau beraktivitas lainnya, berolahraga, hatinya itu tetap ingat masjid dan ingin kembali menegakkan sholat berjamaah dan juga mengisi dengan mentilawatil Quran, membaca Al-Quran, berzikir dan yang semisalnya. Ia menjadikan masjid itu sebagai pusat kehidupannya. Walaupun ia harus bekerja, berdagang, tapi dia tetap menjadikan masjid adalah tempat utama. Karena masjid itu tempat dulu ya, dari dulu zamannya Rasulullah SAW, masjid itu ya tempat belajar, tempat mengajar, tempat menyampaikan ilmu, tempat bergaul dengan orang-orang soleh, tempat bergaul dengan orang-orang mukmin, membaca Al-Quran. Ia sangat menjaga betul sholat berjamaah, terutama di sholat subuh dan sholat isya, sebab ini adalah 2 sholat yang paling berat bagi orang munafik.
Jadi kenapa Allah memberikan naungan khusus bagi orang yang hatinya terpaut dengan masjid? Ya karena satu, masjid itu adalah rumah Allah di bumi. Perhatikan ini ya, kadang orang nggak sampai berpikir kalau masjid itu rumahnya Allah. Taunya tempat sujud atau tempat mendirikan sholat, tempat mengumandangkan azan. Padahal masjid itu adalah rumah Allah yang terletak di bumi. Maka orang yang memakmurkan rumah Allah, Allah pun akan muliakan dia di hari kiamat, di hari yang paling panas ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi sebagai bentuk rasa syukur terima kasihnya Allah menghargai bahwasanya tidak semua orang memiliki jiwa hati untuk memakmurkan rumah Allah. Kadang orang sekedar menggugurkan sholat wajib, ya sekedar sholat berjamaah, setelah itu kan pulang tanpa ada keinginan ghirah. Bahkan tidak terlintas dalam hatinya bagaimana cara untuk memakmurkan masjid. Ya intinya itu bukan urusan saya, karena nanti ada takmir sendiri, ada pengurusnya sendiri. Ya rata-rata pengurus takmir pun sepuh-sepuh, sudah tua-tua. Yang muda-muda nggak ngurusi masjid, ngurusi warkop. Ya makanya benang kono penuhnya di sana. Lah kalau kita sendiri tidak punya jiwa untuk memakmurkan masjid, terus rumah Allah nanti akan kosong. Bangunannya tok yang besar, yang megah, tetapi di dalamnya kosong dengan hidayah dan petunjuk. Kadang sholat saja juga nggak kompak, ya. Kadang juga nggak ramai, kadang juga dikunci, tambah. Cuma hanya sekedar sholat 5 waktu langsung dikunci lagi, pasti mamring, sepi, tambah sepi. Maka saat manusia berlomba mencari naungan dunia, dia memilih naungan ibadah, pergi ke masjid. Ini masjid ini menjadi bukti kejujuran iman. Maka balasannya ada perlindungan khusus, dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya masjid, Pak Bu ya. Rasulullah alaihissalatu wassalam rumahnya juga terletak di pinggir masjid. Ini bukan kok kebetulan, ya. Bukan pas tepak gitu ya. Ini masjidnya di sebelahnya rumah dari Nabi. Enggak. Memang ini pendidikan, taufik dan cara hidup. Masjid adalah pusat kehidupan, bukan sekedar tempat sholat. Di zaman Nabi kan tadi kita sampaikan bukan hanya tempat sholat, tempat musyawarah, tempat berkumpul. Ketika ada problem, ada masalah, bahkan ketika nanti ada masalah umat, masalah dakwah, masjid tempat musyawarah, tempat pengadilan. Itu di masjid dulu Rasulullah SAW itu. Ketika ada sesuatu atau ada ketangkep orang berbuat dolim, taruh di masjid. Kan sampai ada orang kafir ditawan di dalam masjid. Dia itu orang paling benci Islam, paling benci Nabi. Ketika Nabi hadir, ya, ketika di masjid, orang ditanya, kamu mau apa? Dia malah meludah, bahkan dia malah mencaci maki Rasulullah. Nabi pun menyuruh sahabatnya, kasih dia makan, kasih dia minum. Jadi layaknya manusia, ya harus diperlakukan seperti manusia. Oke, hari pertama biarkan, tapi tetap aja Nabi berbuat baik. Ketika mau sholat tetap ditanya, sudah bagaimana? Sehingga dia tuh memperhatikan gerakannya. Kemudian ketika pengajiannya, sampai-sampai orang kafir pun ini hatinya luluh, lembut, dan mengikrarkan keislamannya. Ya, orang-orang kafir.
Bahkan ada satu setan yang ditangkap oleh Rasul alaihissalam ketika sholatul lail. Tiba-tiba dia muncul di hadapan Nabi. Maka Nabi pun mencekik lehernya dan membanting setan tersebut, lalu diikat. Jadi seumpama kalau bukan karena Nabi Sulaiman yang diberikan kekuasaan untuk menguasai jin, tentu aku biarkan orang-orang untuk menghinakannya dan merendahkannya. Jadi diikat di tiang masjid. Ya, memang begitulah untuk pengadilan, tawanan, untuk hal-hal yang sifatnya itu dalam mengatasi masalah umat. Rasulullah memilih masjid, tempat mengatur urusan umat, tempat mengatur urusan perang, bahkan tempat menyambut tamu diletakkan di masjid oleh Nabi. Sehingga suatu ketika datang seorang tamu kepada Nabi, langsung dia ngomong, "Ya Rasulullah, inni rajulun majhudun." Wahai Rasulullah, aku ini adalah seorang laki-laki yang miskin, yang lapar, nggak punya makanan. Boyo dijamu. Nabi karena menyuruh dan memeriksa di rumahnya nggak ada yang memiliki makanan, maka Nabi pun menawarkan di hadapan para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamu ini? Maka salah seorang dari orang Ansor mengatakan, kami siap ya Rasulullah. Dan ketika pulang, dia tanya kepada istrinya, kita punya sisa makanan berapa porsi? Cuma satu, untuk anak kita. Ya sudah, anakmu nanti ajak main-main sampai dia lupa waktu makan hingga dia tertidur, dan jatah itu kasihkan untuk tamu. Ini sejarahnya. Untuk menyambut tamu, ngatur urusan umat, maka Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan, bukan pelengkap. Pusat di situ, memang pusat untuk mendidik para sahabatnya di situ. Bahkan di situ ada ashabus suffah, Abu Hurairah, dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lainnya yang berada di emperan masjid. Ashabus suffah, ya, ashabus suffah itu terdiri terkadang 70, bahkan 90, kadang 50. Mereka yang nggak memiliki pekerjaan tetap, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, nunggu Rasulullah kalau bawa makanan mereka makan, kalau enggak ya nggak makan, gitu ya. Masjid di zaman Nabi juga dibuat untuk tolabul ilm, tempat menuntut ilmu. Dan hadisnya juga sering kita sampaikan. Suatu ketika Rasulullah SAW mengajarkan ilmu dengan para sahabatnya, datang 3 orang datang menuju masjid. Ketika Rasulullah menyampaikan ilmu, satu maju ke depan, gitu ya, sambil duduk melangkai sela-sela dari audien yang lain atau sahabat yang lain. Yang 2, mereka berada di belakang karena merasa malu. Dia nggak mau ke belakang, duduk paling belakang. Nah, karena malu, kemudian Nabi mengatakan, ya sesuai dengan niatnya. Allah pun nanti juga malu, dia pun juga ilmunya nggak akan dapat buahnya seperti orang yang antusias, semangat seperti itu. Ini kan kisah bagaimana Rasul mengajarkan ilmu. Tempat membaca Al-Quran, tempat menuntut ilmu, tempat sholat, tempat musyawarah, tempat pengadilan, tempat menyambut tamu, tempat mengatur urusan umat. Jadi benar-benar hidup Masjid Nabawi, bukan sekedar pelengkap. Misalkan di perumahan, kok gini gak ada masjidnya ya, atau gak ada musolanya ya, ayo bikinlah biar ada. Kadang-kadang sebagai pelengkap, tapi tetap singup, peteng, gak semangat karena nggak ada yang memakmurkan. Kadang-kadang cuma anak kecil-kecil. Kalau nggak ada anak kecil, nggak ada orang dewasa, cuma 1-2 orang. Nah, ini kan prihatin ya, prihatin. Karena mereka masjid itu hanya sekedar tempat rehat. Nah, ada sampai ada tempat yang kalau memang kebelet pipis cari masjid itu ya, pengen mandi cari masjid. Jadi tempatnya bukan untuk ibadah, tapi untuk numpang mandi, numpang
BAB atau buang air kecil, buang pipis, itu juga banyak. Enak. Jadi jangan sebagai pelengkap, itu justru sebagai pusat kalau zaman Nabi. Apapun permasalahannya, kita ke masjid. Musyawarah masjid, menentukan sesuatu masjid. Jadi hidupnya memang selalu bergantung dengan masjid. Nah, kalau kita kecapean pulang kerja, nek nutut yo nang masjid, nek gak nutut yo santai aja. Nah, itulah butuhnya masjid. Agar beliau selalu dekat dengan ibadah. Wa annal masajid lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Jadi rumah Nabi di samping masjid itu mengajarkan supaya hidup itu dekat dengan ibadah. Bukan karena kebetulan, memang Nabi pengen mengatur strategi di situ. Ya. Lalu kenapa ketika musyawarah Nabi pun melakukannya di masjid? Kenapa nggak di rumah? Kenapa tidak di aula? Kenapa tidak di rumah salah seorang sahabat saudagar kaya raya, mungkin Utsman bin Affan ataupun Abdurrahman bin Auf, supaya ada suguhannya, ada kurma, ada makanan, gitu ya. Kenapa musyawarahnya diletakkan di masjid? Karena pinginnya Rasulullah SAW keputusan umat itu harus lahir dari suasana takwa, dari hati yang bersih, dari iman dan tauhid kepada Allah. Masjid itu menundukkan ego, menundukkan hawa nafsu, dan menghilangkan kepentingan pribadi. Yang ada hanyalah untuk kepentingan umat. Kalau kita di aula, itu banyak ego yang butuh validasi, cek terkenal, ada yang cari muka, gitu ya. Ada yang cari apa ya, macam-macam lah. Orang namanya pas rapat gitu. Kadang-kadang dia anggota dewan aja nanti saling sindir menyindir, lihat si paling-paling kan gitu ya, sok-sokan cari validasi, nyumbang sana sini, ternyata ya si paling-paling. Ada hawa nafsu, ada ego. Lihat bagaimana mereka kalau bertarung ya, ketika adu argumen mereka menampakkan kecerdasan dan pengetahuannya masing-masing, seolah-olah itu hebat, cendekiawan, cerdas, jenius. Ini karo pinter teori tok. Sampai kan ada kabar kemarin Kopassus itu kan, sampai ketika ada rapat khusus di Aceh, pas ngamuk gara-gara teori tok karo nang lapangan. Butuhnya bantuan, bukan teori. Teori aja. Ya itu kalau nggak di masjid ya gitu. Selalu ego dan hawa nafsu. Allah berfirman juga di dalam surat Al-Imran 159, wasyawirhum fil amr. Ya, bermusyawarah kalian ketika mendapatkan urusan. Maka masjid itu menjaga niat, ya, bukan membawa perorangan, pribadi, golongan, partai atau apapun itu bentuknya, tapi menjaga keikhlasan niat, kejujuran keputusan, dan kesatuan umat. Ini demi umat, bukan untuk siapa-siapa, tapi demi umat. Itulah memang masjid itu untuk menjaga keikhlasan seseorang, niatnya, kejujurannya, keputusannya, kesatuan umatnya. Maka pilih masjid sebagai tempat musyawarah. Biar nggak ada ego, bukan untuk kepentingan pribadi diri sendiri. Ya beda lagi kalau orang itu ke masjid butuhnya yang macam-macam, ya beda. Kadang juga butuh suara, butuh apa, perginya ke masjid. Kan beda lagi, niatnya sudah nggak ikhlas loh itu kayak gitu. Makanya nggak langgeng. Kalau nggak jadi karpet tarik kembalian itu ya. Lalu kenapa Rasulullah SAW juga dalam riwayat ya, dalam riwayat yang sahih, bahwasanya Rasulullah itu kalau mau safar, mau bepergian, maka beliau pun sholat dulu 2 rakaat di masjid.
Dan nanti ketika pulang dari safar, Nabi juga pulang sholat dulu 2 rakaat di masjid. Jadi karena idza qadima min safarin ya bada'a bil masjid fa shalla fi rak'ataini. Apabila Nabi itu pulang dari safar, beliau memulai dengan masjid lalu sholat 2 rakaat di dalamnya. Berangkatnya dari masjid, pulangnya juga ke masjid. Maknanya apa? Maknanya ketika safar, Rasul itu berangkat benar-benar pasrah kepada Allah, tawakal. Bismillah, tawakaltu ala Allah. Menyerahkan seluruh urusannya, menyerahkan dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika pulang, diberikan kondisi dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, maka Nabi pun juga bersyukur, ingat kepada Allah, maka beribadah sholat 2 rakaat di masjid. Karena masjid adalah titik awal dan titik akhir kehidupan. Sampai segitunya Nabi mencontohkan kepada umatnya. Jadi nggak boleh menyepelekan masjid hanya untuk sebuah bangunan, apalagi sebuah pelengkap, bukan untuk dimanfaatkan ibadah di dalam masjid. Maka mereka, para ulama-ulama itu ya, orang-orang soleh, kalau sudah mencapai umur 40 tahun lebih, maka mereka lebih banyak bertempat di masjid. Jadi sholat itu ya mereka nggak langsung pulang. Umpama dari maghrib ke isya, mereka ambil nggak pulang. Lebih banyak ibadah, tilawatul Quran, berzikir, dan juga memakmurkan, menghidupkan masjid. Jadi mereka pengen sedikit demi sedikit meninggalkan duniawi, adanya fokus untuk beribadah kepada Allah dan menyongsong kampung akhirat dengan persiapan bekal banyak taat di dalam masjid. Jadi orang-orang soleh itu mulainya itu ya sering untuk tinggal di masjid. Nah, Nabi pun nanti kalau pas 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya beliau pasti menghabiskan waktunya berada di dalam masjid. 1 bulan penuh juga pernah. Di masjid itu tempat istimewa. Ini rumah Allah, kalau kita nggak kangen gimana? Kalau kita lihat rumahnya bupati, rumahnya gubernur yang bersih, pengen mampir kok. Rumahnya presiden pengen diakui, pengen bertamu. Nah, ini rumah Allah dibuka 24 jam non-stop, tapi kita sedikit sekali untuk bisa memakmurkan rumah Allah. Jadi hikmahnya memang masjid itu membentuk manusia, membentuk pribadi manusia, bukan hanya sebagai ritual. Kata Ibnu Qayyim rahimallah, al-masjidu masna'ir rijal. Masjid itu adalah pabrik pembentuk manusia. Orang yang hatinya terpaut pada masjid, ya hidupnya terjaga, akhlaknya dibentuk, keputusannya terarah, dosanya lebih mudah untuk diampuni. Ya, seperti itu loh ya, hebatnya masjid. Maka dulu kita waktu terjun dalam dunia ruqyah, maka kami pun menjadikan masjid sebagai tempat ruqyah. Ini kan rumah Allah. Setan-setan, jin-jin berupa sihir yang mengganggu, wis kepanasan dhisik. Kita sudah menang 1 poin, selangkah lebih maju dan menang. Sehingga ruqyah itu paling bagus memang berada di masjid. Karena apa? Tempatnya steril ya, tempatnya itu bersih, tempat berzikir, tempat sujud, tempatnya para malaikat. Lah kalau ruqyah di pasar, di mall atau pasar modern,
ya tempat pembelanjaan. Nah, itu kan tempatnya setan yang malah seneng nanti jinnya. Maka itu salah satu memang manfaat faedah. Ternyata masjid itu salah satu tempat yang berkah, sehingga ketika ada orang kesurupan dibawa ke masjid sadar. Ini pernah kita praktekkan. Ini ada orang perempuan, ya, perempuan itu kerja di salon tapi dia LGBT. Dia dari Hong Kong. Dari Hong Kong, kena virusnya di sana, di Hong Kong. Sehingga dia pulang ke rumah itu harusnya kan cari suami, malah berburu sesama jenis gitu ya. Iya. Tapi modelnya dia itu memang garang gitu, rambutnya kayak rambut anime gitu ya, di Hong Kong gitu ya. Warnanya itu warna-warni ya, warna-warni. Sehingga banyak anak ketakutan sama dia. Dia mendominasi, jin laki-laki banyak. Jadi suatu ketika nggak tahu ada perseteruan, ada pertengkaran, ngamuk sampai kesurupan, jadi macan gitu loh, gereng-gereng gitu. Wih, sak salon metu kabeh buyar. Sampai pelanggan konsumen wedi ono opo ternyata anak ini yang pulang dari Hong Kong jadi macan. Nyenengi arek wedok gak gelem ngamuk. Udah, kita dipanggil. Ini kalau kita rukyah di tempat salon, ini tempatnya nggak steril ini ya. Iya, kita tambah nambang kok sing kesurupan. Ini kayaknya nggak bener ini. Ya untung nggak jauh, 5 kilo dari rumah, 3-4 kilo, daerah Wonoayu. Salon di sana, oke. Waktu itu kita bawanya mobil Koltepa gitu ya. Bukan Hilux, Kol diesel L300 itu loh. Wah, sudah, ayo kita naikkan saja di L300, kita bawa ke masjid. Nah, kita bawa ke masjid ke Lebos itu. Kita naikkan, sudah yang nggak berkepentingan keluar. Jangan histeris semua, jangan. Sudah kita masukkan Koltepa, kita bawa ke masjid lah di situ. Dia masih meraung-raung, mendelik gitu loh. Ya ngamuk di dalam mobil, dipegangin aja. Sampai di masjid sudah beda. Tenaganya yang oleh 100%, mungkin 10 orang gitu ya. Itu yang megang 2-3, wes nggak ngatasi. Nah, kita bawa ke masjid. Saya ke masjid, lah cuma 2 orang, wes lemes. Mbok coba gelen ya karo ya. Pokoknya lemes, sudah lemes baru kita tanya namanya siapa. Kita tanya saudaranya, ini namanya siapa? Ketika ditanya namamu siapa? Wow, tambah kudu nyakar, kudu mangan wong. Nah, kita santai aja, wis tala. Iki nang kandangku, aja pola-pola. Beda. Tadi kandangmu kok iso kereng, iso mendominasi. Kalau ini sudah kandangku, tak gertak ngono, Pak. Memang langsung. Siji bro iki bro, kandangku iki macam-macam. Langsung kicep. Sing asale macan tadi koyo kucing. Tadi ngeong-ngeong dak wis. Baru kita panggil namanya, saudara kita panggil, sudah sebut namanya aja. Karena terbiasa dengan familiar dengan suara saudaranya. Akhirnya dia terbangun. Ya, bangun, sadar, muntah-muntah. Sudah selesai. Cuma dibawa ke masjid, belum saya bacakan apa-apa. Ya, cuma dibawa ke masjid sprotol kabeh misalnya. Wah, kayak malaikat toh. Ayo. Setan-setan liyane gawani bantu panas. Mau ke rumah Allah, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang suci, yang bersih yang ada di situ, sehingga alhamdulillah dia pun tersadarkan. Walaupun belum diruqyah sudah sadar, sudah keluar. Nah, baru sesi selanjutnya benar-benar ngeruqyah. Di situ juga ternyata jinnya itu kebanyakan laki-laki semua. Ya kita tanya, mimpi apa saja, gangguannya apa saja. Wes anaknya itu tomboy gitu ya. Dan gaya memang seperti laki-laki. Dan kita kesurupan, perasaannya memang laki-laki itu banyak sampai dia itu gak bisa ngomong. Laki-laki. Ya, dia menceritakan kronologisnya kenapa bisa menjadi LGBT gitu ya. Ya untungnya ya jujur ngaku, akhirnya ya selamat sampai akhirnya dia menikah.
Benar sudah yang dicari laki-laki, benar sudah. Awalnya nggak mau dia nikah sama laki-laki, ya cari perempuan. Jinnya banyaknya laki-laki sehingga merubah kebiasaan karakter dia, seolah-olah dia itu seorang laki-laki sehingga dia butuh perempuan. Ya itulah LGBT ya, pasti salah satunya itu banyak jin laki-lakinya, sehingga kecenderungannya bukan mencari cowok tapi mencari sesama perempuan, karena di dalam tubuhnya yang mendominasi adalah jin laki-laki. Ini salah satu kisah saja bagaimana dahsyatnya masjid, bukan hanya untuk pendidikan, perjuangan, bahkan setan pun ketika ingin meruqyah di masjid manfaatnya juga jauh lebih besar. Allah memberikan naungan kepada mereka karena orang tersebut memuliakan rumah Allah, dan Allah pun memuliakan orang yang memuliakan rumahnya. Jadi Rasulullah hidup di pinggir masjid karena masjid adalah pusat iman, pusat pendidikan, pusat pembentukan, pusat untuk pengkaderan anak-anak muda menjadi generasi Rabbani, mendidik generasi terbaik umat ini, yakni para sahabat, sehingga menelurkan berhasilnya sahabat-sahabat hasil dari didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika hari ini umat ingin kuat, masjid jangan hanya dibuka saat azan, tapi dijadikan pusat pendidikan, pusat mengajarkan Al-Quran, pusat kajian anak-anak, pusat pengajian, pusat belajar bahasa Arab. Jadikan masjid itu pusat sehingga kelihatanku kuat. Karena kalau sudah masuk masjid, orang itu tidak akan bertanya kamu Madura atau ke Sulawesi atau ke Kalimantan, tapi yang ada adalah saudara sesama muslim. Tapi ya kadang ada yang bantah lagi. Ini kan beda Ustadz, kita itu kadang-kadang bingung. Di negeri Konoha ini kalau masjid itu bukan non-stop, iku kotak amal hilang terus iku. Mana ya? Kotak amal hilang, HP ini wong salat yo hilang, tasnya digondol. Sepanjang gak dapat dibalas kok wong iki ya. Ikan tempat sakral ya, keramat. Kok iso nyolong nganggo niku piye ngono ya. Sekarang lewat tiba biasa, tapi dosanya jelas double. Harusnya memakmurkan rumah Allah tambah ngerusak rumah Allah, balasannya double jangan nang akhirat. Negeri Konoha iki wis ngene iki. Masjid opo sing gak sampai ada itu ya, namanya juga pemborong. Wis ketok masjid yo dibohong ae. Jadi pemborong, awas hati pembohong. Awas kan awas. Jadi situ loh, gak mari-mari ki yo opo, njaluk duwe tok akas ngono. Mau tinggal pletas. Loh ya sik wani nipu duwe umat. Wis akhire yo karmane jare wong kono kan karma, jare wong Jawa. Asine balesane yo becik ke titik Allah ketara. Orang kalau menanam keburukan sawangane tok enak, gak bakal enak. Iki duwe umat iki, duwe wong akeh. Duwe perorangan. Iki duwe yang orang sudah meniatkan untuk Allah. Iki berarti harta milik Allah. Kalau sudah diambil, urusannya antara dia dengan Allah, bukan dengan manusia lagi. Loh, karena apa? Uang ini sudah diinfakkan untuk jalan Allah, dikeluarkan. Orang nggak boleh otak-atik untuk urusan pribadi. Makanya kalau ada duit kotak amal, misalkan ngelumpuk 100 juta, ada orang datang, sih tak selangi disik, tahu tangi disik, oh gak oleh. Ini bukan milik pribadi, ini sudah milik Allah. Nggak boleh. Kayak bisnis yang ini, nggak boleh. Untuk umat ya kembali kepada umat, untuk Allah, untuk kepentingan semuanya. Jadi ini yang termasuk golongan ini yang orang yang hatinya tidak betah dekat maksiat, ya lebih memilih tempat yang bersih hatinya, yaitu masjid. Orang yang aktif memakmurkan masjid dengan mendengarkan majelis taklim, ikut pengajian,
duduk berzikir, mengajar Quran. Nah, disinilah kenapa orang ini mendapatkan naungan dari Allah. Karena ia hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan, tetapi dia tetap menjadikan masjid sebagai pusat hidupnya. Ia memilih rumah Allah dibanding tempat hiburan dunia. Hatinya bersih dan terhubung dengan Allah. Keberadaannya memakmurkan rumah Allah. Dan siapa yang memakmurkan masjid akan dimakmurkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah surat Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi sampai contoh-contoh dulu itu ya, Utsman bin Affan padahal seorang khalifah, sebagai penutup ya, khalifah yang ternama, beliau memilih masjid sebagai tempat tidurnya. Bahkan diriwayatkan punggung seorang Utsman bin Affan ini, seorang khalifah ini, beralaskan kerikil. Ketika bangun masih ada bekas kerikil yang ada di punggungnya. Hobinya tidur di masjid. Seorang khalifah kaya raya, bukan memilih tempat yang enak, tapi memilih tempat di masjid. Masya Allah, dapat perlindungan, dapat apa. Apalagi kalau dikait-kaitkan itu ya, kan salah satunya mungkin ini kena gempa, ini kena banjir, yang berdiri cuma satu masjidnya Allah. Iku ono iku nang nang TikTok iku si opo ceritane. Pokoknya kan roh ceritanya ya. Itu kan salah satunya, menunjukkan bagaimana ini rumah Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu dimakmurkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga diberikan bimbingan taufik untuk selalu peduli dan memakmurkan rumah masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambutnya warna-warni.